Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai PCR untuk memenuhi tugas mata kuliah imuno dan hematologi yang beranggotakan saya sendiri Deki Suherlin, Aprianto Nur Faiz, Robi Armando, Krisnawati, Mega Septina, dan Dea Mayang Anggit. Polymer chain reaction atau PCR pertama kali ditemukan pada tahun 1983 oleh Kerry B. Mullis dan dikembangkan pada tahun 1985. Polymer chain reaction atau PCR adalah teknik untuk mendeteksi, mengukur, dan memperkuat asam nukleat secara in vitro. Mekanisme PCR dasar melibatkan penggunaan enzim yang disebut dengan DNA polymers untuk mensintesis untayan DNA komplementer dari template untayan ganda yang ternaturasi, secara efektif menggandakan sampel asli dengan setiap siklus reaksi PCR. Penyalinan molekul ini beroperasi melalui siklus reaksi termal yang diaktifkan oleh perakitan reagen biokimia dan memperkuat beberapa salinan DNA hingga jutaan. DNA yang diperkuat kemudian dapat dianalisis secara kualitatif untuk kehadirannya, secara kuantitatif berdasarkan jumlah atau berurutan untuk kode genetiknya, dan digunakan dalam aplikasi biologi molekuler. Metode PCR ini juga disebut sebagai metode pemurnian atau pengkloningan. Ada banyak aplikasi dari metode PCR ini, dikarenakan teknik ini sekarang penting dalam permasalahan biologi seluler maupun molekuler. Teknik ini memungkinkan cloning aseluler dari fragmen DNA melalui sistem otomatis hanya dalam beberapa jam, di mana biasanya memakan waktu beberapa hari dengan teknik standar cloning molekul. Di sisi lain, PCR banyak digunakan untuk tujuan diagnostik untuk mendeteksi urutan DNA dari suatu organisme dalam cairan biologis. Teknik ini juga digunakan untuk identifikasi sidik jari genetik, apakah itu identifikasi genetik seseorang dalam konteks penyelidikan, atau identifikasi varietas hewan, tanaman, atau mikroba untuk pengujian kualitas makanan, diagnostik, atau seleksi varietas. Dasar PCR. Proses PCR menggunakan alat termosiklus, yaitu sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan dan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk setiap tahap reaksi. Kerja PCR mencontoh bagaimana DNA di dalam tubuh manusia diperbanyak atau disebut dengan replikasi DNA. Karena setiap sel di tubuh manusia harus terus memperbaharui dan terus tumbuh dan berkembang sesuai pertambahan usia. Maka dari itu, DNA di dalam tubuh juga harus ikut diperbanyak karena setiap sel tubuh kita membutuhkan unit DNA. Terdapat beberapa komponen utama dalam metode PCR ini, yaitu DNA template, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 105-106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Primer files, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan guanin dan sitosin sebesar 50-60%. Ciri bonukleotida trifosfat atau DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP. DNTP berfungsi mengikat ion magnesium sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerase. Kelebihan DNTP dapat menghambat aktivitas polimerase, sedangkan konsentrasi DNTP yang rendah dapat meningkatkan polimerase tetapi mengurangi hasil amplikon. Urutan target yang lebih panjang mungkin memerlukan peningkatan konsentrasi DNTP. Enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang berperan sebagai katalis reaksi sintetis rantai DNA. DNA polimerase adalah enzim termostabil yang mensintesis salinan DNA dengan setiap siklus PCR. Pada saat proses sintesis, DNA polimerase kemudian bergerak ke arah 5-3 dan terus menambahkan DNTP. Enzim ini diperoleh dari bakterium yang disebut Thermus aquaticus. Enzim polimerase
tahan terhadap pemanasan berulang-ulang. Dan baper magnesium adalah kofaktor penting untuk DNA polimerase. Magnesium membantu pembentukan obligasi fosfodiester dan diperlukan untuk kesuksesan aplikasi PCR. Konsentrasi magnesium harus dipertahankan sekitar 0,5 sampai 5,0 mm. Biasanya konsentrasi magnesium lebih tinggi daripada DNTP dan primer. Harus dioptimalkan dan ditentukan oleh template, baper dan konten DNTP. Konsentrasi magnesium dapat diubah untuk mengoptimalkan aplikasi PCR. Meningkatkan konsentrasi magnesium menghasilkan hasil produk yang lebih tinggi. Namun peningkatan kofaktor ini juga menghasilkan penurunan kehususan dan kemampuan DNA polimerase. Larutan baper PCR umumnya mengandung 10-50 mm tris HCl pH 8,3 sampai 8,8, suhu 20 derajat Celcius, 50 mm KCl 0,1% gelatin atau BSA bovine serum albumin twin sebanyak 0,01% atau dapat diganti dengan Triton X 100 sebanyak 0,1%. Cara kerja PCR. Ada 3 tahapan utama dalam metode PCR, yaitu yang pertama denaturasi. Pada tahap pertama, DNA untai ganda dipisahkan menjadi 2 untaian tunggal dengan memutus ikatan hidrogen antara pasangan dasar nukleotida. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi, membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim polimerase. Langkah denaturasi awal ini bisa terjadi pada sekitar 94 derajat. Yang kedua, annealing. Dalam langkah ini, anil primer akan mengikat pada urutan komplementer dari untaian DNA yang terpisah. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, langkah ini hanya akan terjadi dengan sukses jika suhu dan pasangan primer telah dioptimalkan. Suhu harus 5 derajat di bawah TM terendah dari salah satu primer. Idealnya, suhu TA antara 52 sampai 58 derajat dan waktu anil dipertahankan selama 15 sampai 60 detik dengan waktu optimal 30 detik. Jika suhu anil terlalu tinggi, proses annealing tidak terjadi secara efisiensi, dan jika terlalu rendah, primer dapat mengikat secara non-spesifik ke template. Yang terakhir ada elongasi. Periode ketiga dilakukan pada temperatur 72 derajat Celcius yang disebut temperatur elongasi. Ini adalah sintesis untai komplementer pada suhu 72 derajat polimerase, berikatan dengan DNA untai tunggal primer dan mengkatalisis replikasi menggunakan deoksiribonukleosida trifosfat yang ada dalam campuran reaksi. Selama tahap ini, polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat diperkirakan 35-100 nukleotida per detik. Bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Jenis spesimen untuk yang pertama yaitu nasofaring dan orofaring, di mana bahan pengambilannya melalui swab dacron dan juga VTM, di mana pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk penyimpanan sendiri, jika kurang dari 5 hari maka disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, namun jika lebih harus pada suhu 70 derajat Celcius. Pastikan kedua sampel disimpan pada tabung yang sama untuk meningkatkan veriload. Kemudian yang kedua adalah sputum. Sputum sendiri bahan pengambilannya melalui kontainer steril pada suhu 4 derajat Celcius, di mana untuk penyimpanannya sendiri jika kurang dari 48 jam bisa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Namun jika lebih harus disimpan pada suhu 70 derajat Celcius, dan pastikan pengambilan sputum harus dari saluran pernapasan bawah. Kemudian yang ketiga, bronchoalveolar lavage, di mana bahan pengambilannya melalui kontainer steril, di mana suhu pengirimannya yaitu 4 derajat Celcius, sedangkan untuk penyimpanannya jika kurang dari 48 jam bisa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, namun jika lebih harus 70 derajat Celcius. Kemudian yang keempat yaitu tracheal aspirate,
nasopharyngeal aspirate dan juga nasal swab, di mana bahan pengambilannya menggunakan kontainer steril pada suhu pengiriman 4 derajat Celcius, sedangkan untuk penyimpanannya jika kurang dari 48 jam bisa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, sedangkan jika lebih harus 70 derajat Celcius. Kemudian yang kelima adalah jaringan biopsi ataupun autopsi termasuk dari paru-paru, di mana untuk bahan pengambilannya melalui kontainer steril dan juga salin pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk penyimpanannya sendiri, jika kurang dari 24 jam bisa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, namun jika lebih harus pada suhu 70 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah serum, di mana pengambilan kedua sampel yaitu akut dan konvalense yang digunakan untuk serologi, di mana bahan pengambilannya menggunakan serum separator tube, di mana suhu pengirimannya 4 derajat Celcius. Untuk penyimpanannya sendiri, jika kurang dari 48 jam bisa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, namun jika lebih harus 70 derajat Celcius. Sedangkan untuk pengambilan kedua sampel untuk akut sendiri dilakukan pada minggu pertama ketika sakit, sedangkan untuk konvalense yaitu 2-3 minggu setelahnya. Kegunaan atau aplikasi secara umum dan klinik. Secara umum, aplikasi PCR dalam ilmu biologi dapat digunakan sebagai medical application polymerase chain reaction atau PCR, telah membantu dalam merealisasikan potensi diagnosis klinis berbasis DNA dengan menghasilkan urutan target yang cukup, sehingga metode yang sederhana, cepat, dan kuat dapat digunakan untuk mengidentifikasi. Aplikasi PCR dalam ilmu kedokteran meliputi diagnosa penyakit. Salah satu manfaat penggunaan PCR adalah mendeteksi adanya virus dalam tubuh. Tidak hanya virus, PCR juga dapat diaplikasikan untuk mendiagnosis penyakit menular lainnya seperti HIV, TBC, HPV, dan lain-lain. Kemudian identifikasi patogen. Metode PCR juga berguna untuk mengidentifikasi patogen, bakteri, virus, mikroorganisme yang belum diketahui. Metode tradisional mikrobiologi membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengidentifikasi dan mengkarakterisasi mikroorganisme. Selain itu, posibilitas kontaminasi dan infeksi juga sangat tinggi, sehingga amplifikasi PCR adalah alternatif terbaik untuk kinerja yang efektif dan efisien. Kemudian, DNA fingerprinting. Tiap DNA manusia unik disebabkan pada DNA terdapat gen penanda, genetic marker yang bernama STR, short tandem repeat, dan VNTR, variable number of tandem repeat. STR dan VNTR merupakan sekuen DNA berulang yang memiliki panjang 6-10 nukleotida STR dan 5-50 nukleotida VNTR. Dipastikan di dunia tidak ada individu yang memiliki pola VTR dan VNTR yang sama. Maka, amplifikasi daerah STR dan VNTR dapat menciptakan pola DNA yang unik pada tiap individu. Biasanya, aplikasi ini ditetapkan pada verifikasi kasus klinis. Kemudian ada RESIS application. Kemampuan untuk mensintesis sejumlah besar fragmen DNA tertentu dari template yang kompleks secara signifikan telah memfasilitasi analisis subsekuen urutan nukleotida dari fragmen DNA yang diamplifikasi dapat ditentukan secara langsung tanpa cloning molekuler dan persiapan cetakan oleh pertumbuhan inang dan pemurnian biokimia. Beberapa contoh aplikasi PCR dalam riset adalah estimasi ekspresi gen PCR, dapat mendeteksi perbedaan ekspresi gen antar sel, jaringan, dan organisme. Ekspresi gen terjadi ketika protein dibentuk dalam sebuah gen melalui transkripsi mRNA. Melalui real-time PCR, ekspresi suatu gen dapat terukur dengan menghitung jumlah mRNA yang teramplifikasi.
PCR, ekspresi gen kini merupakan metode unggul di dalam mikrobiologi klinis dan onkologi, seperti mengukur jumlah ekspresi gen sitokin dan kemokin di dalam sistem imun yang berperan penting selama proses transplantasi 3 organ. Kemudian penelitian genetic modified organism atau GMO. Dalam bidang agrikultur tanaman, seringkali kita jumpai istilah genetic modified organism. GMO merupakan tanaman yang telah dimodifikasi secara genetik, di mana komposisi genetika berubah dengan tujuan menciptakan sifat baru yang unggul secara ekonomi. Dalam pembuatan tanaman GM, teknik PCR diperlukan untuk menyerifikasi ekspresi gen tertentu. Kelebihan PCR: 1. Memiliki spesifitas yang tinggi. 2. Sangat cepat dan dapat menghasilkan hasil yang sama pada hari yang sama. 3. Dapat membedakan varian mikroorganisme. 4. Mikroorganisme yang dideteksi tidak harus hidup. 5. Mudah di sit up. Kelemahan PCR: 1. Sangat mudah terkontaminasi. 2. Biaya peralatan dan reagen sangat mahal. 3. Interpretasi hasil PCR yang positif belum tervalidasi untuk semua penyakit infeksi, misalnya infeksi pasif dan laten. 4. Teknik prosedur yang kompleks dan bertahap membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Berikut ini adalah contoh alat PCR.